Shalom saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam MDT kali ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami, agar makin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita membaca ayat yang ke-9 dan ke-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Surat Yakobus merupakan surat yang cukup pendek, tapi di dalamnya banyak hal-hal praktis yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat mula-mula yang mendengar dan menerima surat ini. Dan dalam bagian ini, kita bisa melihat pasal ini bisa dibagi dalam 3 bagian. Ayat pertama sampai yang keempat itu menjelaskan mengenai bagaimana sulitnya atau tantangan menjadi seorang guru. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa seorang guru yang mengajar murid-muridnya juga tidak bisa lepas dari kehidupan pribadinya sehari-hari. Karena itu dalam pepatah Karo ada kalimat yang mengatakan demikian. Adina lembu jemak nalina. Adina jelma jemak cakapna. Kalau lembu yang dipegang adalah tali pengekang mulutnya. Tapi kalau manusia yang dipegang adalah perkataannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup seorang guru dalam bagian ini harus berjalan berdampingan antara perkataan dengan kehidupan. Kita tidak bisa menghilangkan salah satunya karena akan menghasilkan ketimpangan. Dan Yakobus memperingatkan hal tersebut. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga kapal-kapal. Walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras, ia bisa dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Hal ini sangat penting. Karena apa? Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jika kita menarik ke dalam diri kita saat ini, sekalipun kita mungkin bukan seorang pengajar, lebih-lebih lagi apabila kita seorang pengajar. Bukankah banyak hal yang membuat kita bisa tersandung? Dan hal yang paling utama dalam bagian ini memperlihatkan bahwa kita sering kali tersandung dalam hal perkataan dan perbuatan. Di bagian kedua kita bisa melihat dalam ayat ke-5 sampai ke-8. Dikatakan adalah, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah kita walaupun kecil, Bapak, Ibu, saya sendiri, baik yang kecil maupun yang besar, semua punya lidah. Tapi di sini diperlihatkan betapa luar biasanya kuasa dari lidah, kuasa dari perkataan. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita
sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai jahat dan penuh racun mematikan. Lidah adalah bagian tubuh yang diciptakan oleh Allah. Tapi mengapa dikatakan bahwa lidah adalah dunia kejahatan? Apakah ini berarti bahwa lidah diciptakan Allah yang suci dan ternyata lidah itu adalah dunia kejahatan? Jika ini ditafsirkan demikian, kita bisa mengatakan bahwa Allah menciptakan kejahatan. Tentunya kita percaya bahwa Allah tidak pernah membuat kejahatan. Tetapi justru manusialah yang memulai kejahatan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada bagian ini Yakobus bukan menekankan, bukan ingin memperlihatkan, atau bukan ingin menunjukkan bahwa Allah sedang membuat sebuah kejahatan, yaitu lidah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-31 Allah mengatakan bahwa Allah melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Karena itu Yakobus sedang tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan kejahatan. Perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa. Karena itu ada istilah yang mengatakan kata-kata itu punya kuasa. Dan di sini Yakobus ingin menyoroti bagaimana kuasa dari lidah itu sendiri. Dikatakan bahwa lidah itu menodai seluruh dan membakar roda kehidupan kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Lidah kita, perkataan yang keluar dari diri kita, sudahkah menjadi berkat? Ataupun sudahkah kita mampu menguasai lidah kita? Atau jangan-jangan lidah kita yang kecil ini kita sering pakai, kita sering gunakan untuk banyak hal yang justru mencemari hidup kita. Kita mengutuk, kita membuli. Karena itu banyak sekali kejadian bagaimana anak-anak kecil atau anak-anak yang sedang sekolah dibuli oleh teman-temannya. Dan untuk orang dewasa biasanya ini, ya maafkan saya, perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang sering bergosip, semuanya ini menggunakan lidah. Bagaimana dengan kita hari ini sebagai anak-anak Allah? Allah menciptakan kita sempurna, yang pada akhirnya memang kita jatuh ke dalam dosa. Yakobus ingin menunjukkan bahwa hal terkecil sekalipun di dalam diri kita itu bisa mencemari hidup kita seutuhnya. Hidup kita yang ada saat ini dicemari oleh hal kecil, yaitu lidah. Karena itu Allah mengatakan di dalam Yesaya, memang umat Allah itu datang kepada Allah dengan lidahnya, dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada Allah. Bukankah ini suatu ironi yang mengerikan? Bukankah ini suatu ironi yang sangat disayangkan? Mari kita mengkoreksi hati kita masing-masing. Dosa lidah adalah hal yang serius. Dosa lidah menunjukkan bahwa dalam hal kecil sekalipun kita bisa jatuh. Dosa lidah menunjukkan bahwa dalam hal kecil sekalipun itu bisa mencemari seluruh hidup kita. Karena itu di bagian yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 yang tadi sudah kita bacakan, menunjukkan bahwa lidah itu bisa menghasilkan dua hal yang berbeda. Dualitas. Yang pertama, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, Allah Bapa kita. Tapi kita juga bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah.
Bukankah ini mengerikan? Dari mulut yang sama keluar berkat, tapi juga bisa mengeluarkan kutuk. Ini yang tadi dikatakan oleh Yesaya. Memang umat Tuhan datang dengan mulutnya, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Allah. Kita bisa memuji Tuhan, tapi kita juga bisa sekalian mengikut setan. Hidup kita bisa dipakai oleh setan. Dan ini adalah ironi yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan, baik di sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan kebaktian umum, orang-orang dewasa dan lansia. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa dari hal kecil sekalipun, kita bisa jatuh. Kita bisa tersandung, seperti yang di ayat kedua dikatakan tadi. Karena itu sebenarnya apa yang ingin Yakobus tekankan bagi kita saat ini? Apakah Yakobus ingin menekankan bahwa Allah menciptakan sesuatu yang jahat? Saya percaya ini tidak. Justru, kalau kita melihat secara luas konteks dari Yakobus ini dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika iman kita yang kita nyatakan, kita sebagai orang percaya di hadapan Allah dan manusia, bahkan di hadapan setan, harus disertai dengan hidup yang kudus di hadapan Allah dan manusia. Kita harus berani menyatakan hidup kita yang kudus di hadapan dunia ini. Karena itu Yakobus dengan sangat detail menyatakan bahwa dari hal kecil sekalipun kita bisa berdosa. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang paling penting bukan lidah kita yang diganti. Yang paling penting bukan lidah kita yang kita gosok semakin bersih. Bukan. Kalau kita bisa melihat di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kita menawan semua pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita, hati kita, jika kita bisa menyerahkannya itu semua kepada Kristus, otomatis semua yang muncul, semua yang keluar dari dalam diri kita adalah apa yang baik. Karena itu, sebenarnya yang disoroti di sini adalah hati kita. Iman kita yang mengakui bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kalau kita bukan seorang percaya, kita tidak akan bisa pernah mengendalikan lidah kita. Karena itu yang paling pertama yang Allah ingin perbaharui bukan tampang luar kita, tetapi adalah hidup pribadi kita, hati kita. Dan yang bisa mengerjakan itu hanya Allah Roh Kudus. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah hati kita diperbaharui oleh Allah Roh Kudus? Kalau sampai detik ini sekalipun kita rajin ke gereja, tapi hidup kita, khususnya perkataan yang keluar dari diri kita, tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah anak Allah. Hati-hati. Dan yang kedua, Yakobus mengatakan dalam pasal yang lain, ayat 19, Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mari kita melakukan hal ini. Mari kita cepat untuk mendengar, tapi kita cepat juga untuk merenungkannya, memikirkannya dengan matang. Jangan cepat masuk, tapi juga cepat keluar.
kita diberikan Roh Kudus untuk merenungkan setiap apa yang ada. Dan kita mampu karena kita adalah anak-anak Allah. Tak lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Penguasaan diri. Hanya Roh Kudus yang di dalam kita yang mampu menolong kita untuk kita bisa menguasai diri. Jika Roh Kudus tidak ada, tidak mungkin. Dan bagian terakhir, saya ingin mengutip dari apa yang dikatakan Craig Groeschel. Seorang Kristen ateis adalah seorang yang mengaku dia percaya Tuhan, tapi hidupnya hidup seperti Tuhan tidak ada. Mari kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mencerminkan hidup Kristen yang sejati? Yakobus menunjukkan bahwa dari hal kecil sekalipun diperlihatkan bahwa kita gampang, kita mudah untuk jatuh, kita mudah untuk tersandung. Karena itu yang hanya bisa menolong kita adalah Allah Roh Kudus. Mari kita bersandar penuh kepada Allah. Mari kita mengkoreksi hati kita. Sudahkah kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dan kiranya Allah, sumber segala damai sejahtera, bisa menolong kita. Dan kita bisa menyerahkan seluruh bagian tubuh kita, seluruh hidup kita kepada Allah. Lidah memang kecil, tapi karena lidah kita semua bisa dinodai sepenuhnya. Kiranya Tuhan menolong kita dan hari ke hari kita makin hidup memperkenan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami. Melalui lidah kami yang kecil sekalipun, kami bisa tersandung. Karena itu, melalui dosa kecil sekalipun, kami tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu perbaharuilah hati dan hidup kami, sehingga kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami, di dalam Tuhan Yesus, kami mau hidup. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.